Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang paling pantas terucap hari ini selain ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah atas takdir dan irodahnya kita dipertemukan kembali di tempat ini. Sejujurnya aslinya ini dadakan bagi saya, tapi kalau teman-teman gak dadakan gitu. Makanya alhamdulillah qadarullah Allah menetapkan saya mesti duduk di tempat ini. Ini mudah-mudahan awal yang baik di 2022 ini. Nah, ini di pertemuan pertama karena yang hadir di sini adalah anak-anak muda. Ini mudah-mudahan jadi bahan renungan kita semua di awal tahun baru ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan gerakan anak muda dakwah semacam ini jangan jadi tren. Kalau tren nanti ada enggak trennya. Seperti dulu tahun 2000-an kalau salah ya. Ketika Peter Pan sudah mulai redup ya karena Kang Arielnya bermasalah. Naik lagu Melayu ya dengan bandnya ST12. Nah, apal karena saya mengikuti gitu. Dari situ booming kan, lalu lahirlah band-band yang sama. Gitu di Indonesia mah. Ini bagus, ngikutin, ramai. Ini mati semuanya. Kemudian apa yang Bibirmu Doer teh lagu naon Kang Buni yang nulisnya tuh. Lupa saya bandnya tuh. Smash ya. Nah, Smashnya apa? You know man? Ya saya taunya Bibirmu Doer yang di lagu Kang Sule itu ya. Itu lagi top ya, boy band rame boy band itu. Yang ini apa? Mulai padam semuanya. Wajar itu mah hiburan, tren nggak masalah. Tapi kalau gerakan dakwah, apalagi gerakan anak muda, jangan hanya sekedar tren kumaha ramena. Apalagi sekedar gerakan punten kabawa palit gitu. Rame, tapi itulah yang namanya kabawa palit, apa kabawa palit bahasa Indonesianya? Terbawa angin. Hanya sekedar apa? Biasanya ya yang tak bermakna kebawa sudah begitu ya sudah saja. Tidak membawa apa-apa. Jadi khawatir apa yang Nabi sampaikan bahwa kelak umat Islam itu seperti buih di lautan. Banyak tapi tak berisi. Gampang terbawa oleh angin kemanapun angin itu meniup. Ada angin ke baratnya ke bawah, ada angin ke timur ke bawah. Kenapa? Banyak tapi tidak punya kekuatan. Makanya 2 tahun sudah cukup jadi pelajaran. Saya pernah sampaikan bahkan mengulang-ulang di pertemuan ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin." Kami, kata Allah, benar-benar akan menguji kamu siapa para pejuang sejati dan siapa orang-orang yang sabar. Jadi ada orang yang teguh nih, kuat nih. Artinya badai bagaimanapun dia tetap ada di jalan ini. Tapi enggak sedikit juga karena pandemi ini kemudian melemahkan, meluluhlantakan iman kita. Saya bacakan satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi diterima dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini mudah-mudahan jadi bahan renungan kita sebelum kita masuk ke bahasan. Rasulullah SAW bersabda, "Yusiku an ya'tiya 'alan nas zamanun." Hampir saja, artinya belum. Hampir saja tiba masa kepada manusia ini. Apa gambarannya masa itu atau zaman itu? La yabqa minal Islam ilasmuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Masajiduhum amiratun wahia kharabun minal huda. Jadi hampir saja satu zaman datang kepada manusia yang yang Rasul gambarkan, la yabqa minal Islam ilasmuhu, tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Dia ngaku Islam tapi tak terlihat keislaman pada dirinya. Hanya ngaku saja Islam tuh. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Tidak tersisa dari Quran kecuali sekedar tulisannya saja.
Masajiduhum amiratun wahya kharabun anil huda. Masjid mereka megah-megah, besar-besar, tapi kosong dari petunjuk. Karena bisa jadi masjid nggak pernah dilarang mau dibangun, sok bangun masjid mah. Kalau bisa aku ikut nyumbang deh. Berapa butuhnya nih? 50 juta, 100 juta, 200 juta, mudah orang menyumbang mau membangun masjid. Saya mau nyumbang semennya, saya mau nyumbang hebelnya, saya mau nyumbang batunya, saya mau nyumbang kayunya, bahkan besinya. Terakhir ada cat dan lampunya siap. Tapi Nabi menggambarkan masjidnya amiratun, besar-besar, megah-megah, kharabun anil huda, kosong dari petunjuk karena tidak ada pemakmurnya. Membangun fisik bisa mudah ratusan juta digelontorkan. Tapi ada yang kita lupa, menyiapkan para pemakmurnya. Saya banyak berkeliling di beberapa masjid, mungkin hanya inilah yang anak mudanya banyak. Rata-rata itu kaum dekolot. Jadi dari ujung sampai ujung itu orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi saya tetekan nyebut kolotnya, meninggalkan dunia hitam. Kaum senior lah, kaum senioriah gitu. Yang senior depan tuh. Nu adan sampai imam ya anu mas jam dulu masih gaya zaman dulu lah. Mungkin saat zaman dulu mah itu teh bagus gitu. Tapi terdengar oleh orang yang sekarang janggal nggak enak. Ya, seperti bacakan Alpil tuh alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu kan. Nah, untuk zaman dulu mungkin itu teh sudah keren, bagus. Buktinya jadi imam masjid. Ya kan? Mungkin bagi teman-teman yang belajar sekarang, nah kieu nya, ya jangan ngukur mereka dengan apa yang kita dapat. Bisa jadi mungkin sampai di situ apa yang mereka pelajari. Nah, depannya sab pertama, sab kedua rata-rata orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Tapi di belakang ada juga link yang putus. Ini sepuh nih, sepuh, rada semi sepuh gitu, nya usia 50-an lah. Di belakang langsung gejolok agak jauh anak SD. Ya kan gitu kan rata-rata sepuh anak SD yang belakang tuh. Anu bari dek sholatnya rame kan. Yang langsung ku DKM teh. Kalau nggak bener sholatnya udah pulang aja gitu. Parulang asik dan memang tadinya juga pengen pulang. Kan kapaksa ke masjidnya. Itu kan anak-anak jadi linknya tuh putus nih. Tua langsung ke anak SD. Ini SMP, SMA, mahasiswa kamarana gitu. Padahal di komplek itu yang ada masjid itu ada usia mahasiswanya, ada anak SMA-nya, ada anak SMP-nya, tapi yang hadir anak SD itu pun biasanya dari kelas 5 ke bawah. Itu rata-rata seperti itu, linknya terputus. Nih mana anak SMP, SMA? Yang mereka notabene anak-anak ABG dan ABCD kan, anak baru coba-coba dewasa. Yang harus memang getol-getolnya, rajin-rajinnya menimba ilmu. Makanya teman-teman sekalian kalau nih ada missing, ada link yang terputus nih di sini, khawatir orang belajar agama hanya sampai usia SD saja. Orang mengenal masjid hanya sampai usia SD saja. Kemana anak-anak SMA-nya? Jawabannya satu, sibuk. Padahal sekarang sudah online kan. Sibuknya kemana? Ada orang tua yang bilang, Ustadz justru itu gara-gara online dari pagi sampai jam 10 malam tuh. Harapun komputer kia. Saya sampai bingung ini sekolah rajin-rajin ting. Saya dulu pernah sampaikan, dulu saya nggak terlampau rajin tapi juara gitu. Nyata nyombong sih gitunya. Ya cuman berbagi aja. Saya emang belum waktunya pulang aja udah pulang gitu. Biasa weh gitu kan. Ya, jadi kalau sekarang mah luar biasa. Kalau nggak online saya nggak tahu nih. Itu kadang-kadang ritmenya dari pagi sampai sore. Itu naonnya pinter hente gitu di sini gitu. Makanya ada ustadz yang sebenarnya cukup ya belajar tuh 3 jam gitu. Sisanya mah cari kegiatan lain. Karena mereka sudah full belajar, akhirnya mereka pulang ke rumah lelah. Saya masih ingat, saya pernah cerita di sini pulang dulu ngaji di Masjid Trans Studio ya. Dulu kalau tidak salah saya jadi stuntman-nya Ustadz Hanan lah.
di Trans Studio. Itu jarang-jarang punya Mustami banyak kan ngalaman eta. Jadi kudu ngeprank heula eta baru ngalaman tuh. Pulang setengah hampir mau jam 10. Situ ada yang boncengan pakai motor, anak SMA masih pakai putih abu-abu. Saya bingung ini anak jam segini pulangnya memang sekolahnya sampai jam berapa ya? Jam 10 masih pakai motor. Nah ini link ini yang putus teman-teman sekalian. Makanya saya baca hadis ini rada gemetar tuh gini. Apakah ini akan terjadi di zaman kita di mana Islam tersisa hanya namanya saja? Quran boleh jadi dicetak, silahkan perbanyak dicetak. Mungkin yang hafal Quran juga jadi nambahan kan. Tapi punten nggak sedikit orang yang sekarang buka rumah tahfiz bukan sekedar lurus karena ingin mencetak kader-kader penghafal Quran. Tapi kadang mohon maaf di sekolah ada yang buka program tahfiz sekedar jualan program karena lagi trennya. Padahal kan saya dapat nasihat dari seorang hafiz Quran. Dia bilang gitu, inti dari orang menghafal Quran itu tanamkan rasa cinta dulu kepada Al-Quran sebelum dia menghafal. Ini luar biasa gitu. Di sekarang mah apa? Jadi jualan program. Kalau masuk sekolah ini juz 30 hafal loh. Nah sampai orang kebablasan. Bahkan di sekolah kita mah sampai 35 juz gitu. Kan bahaya ya tahu. Berarti parah kan jualannya ketinggali banget gitu. Nah kemudian tadi kenapa masjid mereka megah? Karena tadi saya sampaikan, saya senang ada video viral kalau tidak salah dari Bapak DKM-nya Masjid Jogokarian. Kalau teman-teman pernah ke Jogokarian, masjidnya kan masih kerenan ini kalau nggak salah nih lah. Masih kerenan ini kalau bentuk masjidnya. Dia juga mengkritisi ngapain orang bikin menara keluar ratusan juta kan. Tetapi masjid nggak kerasa perannya buat umat. Apalagi buat pembinaan kader-kader muda yang kelak akan menjadi pemakmur masjid. Karena sepuh semua lamun maut berjamaah beres masjid teh. Jadi kalau sesepuh ini meninggal berjamaah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada pemain penggantinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir saat ini adalah yang linknya terputus nih. Kenapa? Kalau di masjid jarang ketemu yang kayak gini nih. Rata-rata kan tadi SD sama orang tua. Nah, tapi kan ini ada yang tetanggaan nggak di sini? Cung yang tetanggaan, yang datang tapi tetanggaan, semasjid satu masjid lah. Cung nggak mau dites mal. Ini tetanggaan nggak? Ah? Saryunu nih, anu coba ada yang tetanggaan. Ini tetanggaan? Enggak. Berarti jarak rauhnya. Coba nanti mah ajak tetanggaan ke dia, kayak orang ospek dedenya. PR ya, kajian berikutnya nanti ajak tetangganya ke sini. Nanti saya coba uji dulu ya. Karena saya butuh teman-teman yang siap jadi kader nanti untuk memakmurkan di masjidnya masing-masing. Jadi teman-teman di sini adalah perwakilan dari daerah masing-masing diambil di sini untuk kelak bisa memakmurkan masjidnya, mengajak teman-teman yang lain. Itu yang keinginan saya. Maka, nah ini mukodimah, tapi mukodimah sudah mau sholat isya di, kena 10 menitnya. Kalau bunyi lambaikan tangan sajalah. Nah terkait dengan tadi, saya sambungkan dengan satu hadis yang dulu saya pernah sampaikan. Inna min asrotis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kehancuran umat adalah an yurpa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yadharozina wa yusrobal khomru. Tanda kehancuran umat itu ilmu diangkat. Kemudian kebodohan sudah merajalela, perzinahan makin nampak, orang minum homer sudah nggak malu-malu. Sudah diminum, sudah dikonsumsi, sudah biasa saja. Homer di sini bukan berarti minuman kerasnya, kayak teman-teman kan suka minuman keras kan yang dimasukkan ke kulkas, keluar jadi keras kan gitu. Minuman yang memabukkan gitu ya. Kan sekarang apa saja bisa kan. Oke lah, vibe. Ada pibesnya kalau salah. Atau topi dengdek, topi miring, vodka dan yang lainnya mungkin Jack Daniel kalau salah ya namanya tuh. Saya juga lihat aja sih, mencicipi belum pernah, cuman pegang botol udah pernah. Nyemina megang botol nah kan, udah dipicen di tong sampah dipegang we. Oh nu kieu gitunya kenalan doang. Nah,
Orang minum gitu susah, mahal belinya, apalagi buat sabu-sabu. Tapi sekarang nggak kehilangan akal, kreatif orang Indonesia mah. Bab nu kieu mah gitu. Kalau dulu zaman angkatan saya manawan puntennya kotoran kebo dikeringkan, dihijikeun jeung rokok kan disedot, lieur teh lumayan. Nah, itu zaman dulu mah tengah modal lah. Naik kan, mulai naik level Aibon. Pernah dengar kan? Ada Aibon sedot. Naik deh enak komiks nama. Ya kan? Apal komik itu saya anak kecil beli komik sabox buat apa? Ya batukna sahanu batukna abahna atau apa itu ternyata itu dioplos. Sampai pernah tuh ada yang divideokan ditangkap di wawancara itu ada orang yang ode isinya itu ternyata apa? Alkohol 70%, tambah autan, tambah baygon, tambah sprit atau apa dikocokeun diinuk modar langsung gitu kan. Itu mah wah dorakannya gede pisan itu. Orang kan ingin segernya, pemikiran ini mah ingin liar gitu. Jadi mereka tuh pusing tuh anugerah enak. Kenapa? Melupakan masalahnya. Nah makanya teman-teman sekalian, diangkat ilmu bukan berarti mohon maaf Qur'annya berhenti cetak. Pesantrennya nggak ada, masjidnya nggak ada, bukan itu. Diangkat ilmu bukan ilmu terkait teknologi, karena teknologi akan makin canggih. Karena kan gara-gara teknologi makin canggih, orang ngaji sekarang bari ngadapang di imahna bisa. Kieu we simpen, bari sambil apa? Nyender di kursi, bari bala-bala kan ini mah wah bala-bala. Comro, misro, kieu we denger kajian kan, pereudeuy leup tidur kan. HP ka mana, dia mah ka mana itu, tapi kaboang ngimpi lumayan segitu kayak mimpi kajian. Masih terhormat kan mimpi kajian. Ayah dulu Ramadan dulu pernah tuh dibikin trailer teasernya. Itu lagi masak sambil nonton kajian kan keren ya gitu. Itulah kemajuan teknologi. Sekarang ada halakoh bukan hanya halakoh kayak seperti ada halakoh zoomiyah kan. Ya halakoh pakai zoom. Iya halakoh zoomiyah kan. Oh yang dulu kan halakoh YouTubiah wa Googliah. Sekarang tambah di halakoh YouTubiah wa Googliah wa Zoomiyah. Pakai Zoom sekarang. Keren kan? Makanya beruntung kalau saya sih enggak seperti yang lain. Kalau Ustadz Adi Hidayat, beliau kan mustaminya luar biasa ribuan. Makanya sekarang belum bisa seperti ini tatap muka. Kalau saya agak malas Zoom teh gitu, apalagi Zoom yang tak ada mukanya. Foto cicing teh geningannya, itu orang teh menyimak apa tidak gitu. Kan ada yang pernah kejadian ternyata naon kerkerek we kan gitu kan. Nah, itu banyak yang semacam itu, tapi itulah teknologi. Yang kayak ginian sekarang kan modern tapi lihat 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang udah ketinggalan zaman kan. Tapi kata Nabi, tanda kehancuran diangkat ilmu. Maksudnya ilmu yang terkait dengan kenapa Rasulullah diutus. Rasul meninggalkan 2 wasiat, Al-Quran dan Sunnah. Hadisnya tetap cetak, bahkan mudah kita mendownload. Qurannya pun banyak terjemah pabalatak, tapi dibuat supaya mereka tidak akrab dengan Quran dan Sunnah. Kalaupun mereka akrab dengan Quran, kata Nabi, bacaan mereka tak pernah melewati tenggorokan mereka, tak sampai ke hati mereka. Tapi sekedar mohon maaf, hiasan bibir saja, bacaannya diindah-indah supaya sekedar cari follower dan cari viewer. Hati-hati itu kalau sekedar supaya untuk itu. Kalau niatnya lurus, bagus. Karena zaman Nabi pernah menyampaikan ada orang yang ketika dipanggil kepada Allah bangga dengan amalnya bahwa aku seorang qori. Saya adalah orang yang hafal Al-Quran, tapi apa kata Allah? Bohong, kamu bukan qori. Kamu qori itu hanya sekedar ingin disebut qori, kamu baca Quran hanya ingin disebut sebagai seorang qori. Sengaja mengindah-indah bacaan hanya sekedar untuk supaya dia populer. Wah luar biasa. Makanya sing ikhlas populer mah bonusnya. Jangan sengaja ingin jualan supaya kita populer. Karena Ustadz Muzamil populer, kita nyoba bikin. Tapi tujuannya salah. Tujuannya adalah supaya kita ingin viewernya banyak. Banyak orang yang melihat. Kemudian ada terbersit dalam hati,
nanti saya dipanggil ke TV, banyak orang yang ngundang, banyak orang yang manggil. Gitu kan. Saya masih ingat di satu masjid saya dialog sama DKM-nya tuh. Ustaz, ini di sini tuh sampai tebal tuh. Ada pengajuan permohonan dari para ustadz untuk dijadwal Jumatan. Jadi itu ada proposalnya ke satu masjid supaya mereka dijadwal. Kalau saya sampai saat ini belum pernah mengirimkan proposal apapun ke masjid-masjid supaya saya dijadwal. Di situ kan keren tuh kurikulum PT-nya gini. Oh mentereng bagus-bagus. Tapi mempromokkan dirinya hanya sekedar untuk dijadwal di masjid itu. Kalau saya sih nggak nyampe ke sana gitu. Nah makanya teman-teman sekalian, ilmu diangkat bukan sarannya yang hilang. Tapi yang dimaksud ilmu diangkat bidhihabi hamalatihi. Dengan wafatnya para pembawanya. Siapa? Para ulamanya. Makanya saya ingin bahwa teman-teman yang hadir di sini, ini kalau kita di sini sekedar memberi semangat, tapi jadinya mungkin nanti di tempat lain. Saya hanya memberi spiritnya supaya teman-teman tergerak. Kenapa? Kita kekurangan ahli ilmu. Apalagi 2021 nggak kurang ulama kita yang wafat. Kalau dai, sekedar dai, penceramah insya Allah banyak, dah pelawaknya bisa lah. Tapi kalau benar-benar ahli ilmu, yang mengerti tentang Quran dan Sunnah dengan benar, itu sangat sedikit. Apalagi yang ikhlas mereka itu menyampaikan karena Allah. Nah, teman-teman sekalian, terjadi kiamat. Kalau hal ini terjadi, maka kita tunda kiamatnya supaya tong waka kejadian gitu. Karena sudah azan, nanti baru masuk ke kajian aslinya setelah sholat isya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Melanjutkan tadi muqaddimah pada waktu sebelum sholat isya. Kita buka surat, kalau teman-teman ada Qur'annya, dibuka surat Asy-Syu'ara ayat ke-83. Mudah-mudahan sepulang dari sini hafal. Nanti kita tes, yang hafal boleh pulang. Nah, ada hadiah kalah, ayah hadiahnya boleh pulang duluan. Karena nanti dites aslinya ya, dites ya. Sesuai dengan muqaddimah tadi, kita belajar memaknai doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau punya doa yang diabadikan dalam Quran, surah Asy-Syu'ara ayat ke-83. Saya ambil Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Beliau meminta pertama kepada Allah, Robbi habli hukman. Hafalnya langsung ya, apa? Robbi habli hukman. Hiji, hafalkeun ya. Nanti yang enggak hafal di strap di dia. Temenang ke mana-mana. Beliau meminta, ya Allah, ya Tuhanku, habli hukman. Berikan kepadaku hukman, ilmu. Kadang menggunakan kalimat nanti hikmah. Kalau kita dengar hikmah, itu asal katanya itu seperti tali kekang pada kuda. Fungsi tali kekang apa? Mengendalikan kuda supaya baik jalannya. Walaupun tidak tuk tik dak tik duk. Itu tali kekang tuh. Jadi hakamah itu tali kekang supaya kuda itu baik jalannya. Apa maksudnya baik jalannya? Bisa sesuai dengan keinginan kita kan. Andai kuda nggak dikendalikan dengan tali itu, kamana karep. Padahal kita mau ketujuan ke sana, tapi kuda karena tanpa tali kekang, tanpa tali kendali, dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi mengantarkan ke rahmatullah langsung. Kenapa? Karena si kuda ini masuk jurang karena dia tidak dikendalikan. Nggak sedikit kan orang kecelakaan gara-gara putus tali kendalinya atau lepas tali kendalinya. Atau kalau di motor stangna bengkok kan repot. Atau coplok, rekumaha tah. Bisa pakai kaki, itu jago pisan kan. Nah, kalau rem masih bisa pakai sendal. Kan kaki ke belakang bisanya ngerem. Tapi kalau ya ini si stangnya sudah rusak, itu nggak akan terkendali.
Kalau di mobil apa? Setirnya. Kalau setir tidak berfungsi, berarti si ban ini nggak akan terkendali. Kalau tidak terkendali, menyebabkan mobil itu akan menabrak apapun yang ada di hadapannya, nggak terkendali. Nah, ilmu disebut hikmah, hukman, karena ilmu itu bisa mengendalikan kita, mengarahkan kita kepada tujuan kita sebenarnya hidup. Itu ilmu tuh. Makanya dulu pernah saya bahas di pertemuan di sini, ketika membahas surah Maryam ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Akan datang generasi pengganti yang jelek, khalfun tuh. Nah, apa karakteristiknya? Adha'us sholat, mereka sudah menyia-nyiakan sholat. Nah, ini ujungnya nih. Wattaba'us sahawat, mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi bukan karena ilmu lagi, tapi hawa nafsunya. Kalau orang hanya mengikuti hawa nafsunya bukan dasar ilmu yang benar, maka hidupnya nggak akan terarah. Teman-teman, hidup terarah jelas tujuan kalau jelas kita tahu ilmunya. Contoh begini, mau mendaki, butuh pengetahuan nggak tentang gunungnya? Kita pelajari kan, ketinggiannya berapa, jalurnya ada berapa, kan suka ada jalur-jalurnya kan. Terus hewan yang ada di situ apa saja? Ucing, yang mini apa yang besar ucingnya? Macan akar kan mini kan, kumbang rada gede kan. Kalau singa mau ayah di gunung, di kita nggak ada singa kan. Kita pelajari, oh di sana kucing hutan ada, bagas ada gitu. Bagas teh babi ganas tuh. Si bagas ayah di dinya tah. Tak kade ngaranna bagas, babi ganas di sana mah sebutnya bagas gitu. Untuk sampai di ketinggian itu butuh berapa lama kalau jalan kaki? Perbekalan berapa? Sok orang yang anyaran mendaki kan segala dibekal. Segala dibekal pinuh naon, mimiti ciki, mie, beras, daging, nog, wah pokoknya mantep. Tapi coba ada orang yang nggak pernah bekal apa-apa bolak-balik di hutan ataupun di gunung. Siapa? Tarzan tinggal. Tara mau rangsel kan? Kenapa? Karena Tarzan tahu di mana letak makanan berada di hutan. Kenapa? Hafal ilmunya. Maka orang tuh ketika hafal ilmunya hidup makin tenang. Nah makanya Nabiullah Ibrahim doa pertama, ya Allah berikan aku ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu terkait bagaimana menyembahmu, beribadah kepadamu dengan baik. Fungsi ilmu bagi kita mengendalikan diri kita. Tahu mana benar, mana salah. Mana halal, mana haram. Kan teman-teman di sini kalau mau dikasih sama saya nih, dikasih daging babi 2 kilo gratis mau makan nggak? Diberi 2 juta lah sok. Tapi mau makan daging babi lah. Sejempol atau sejempol. Mau Ustadz kajian sejempol 2 miliar masuk lah ke dia. Gitu. Mau ayah ada duit nage tak ayah. Orang nggak berani. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Apakah daging babi itu nggak enak? Katanya enak. Katanya. Kalau saya bilang enak berarti kesengajaan kan? Katanya enak. Tapi kenapa nggak mau? Karena tahu ini diharamkan oleh Allah. Betapa banyak ada orang-orang yang mohon maaf nggak tahu halal haram. Dia muslim tapi minuman keras masih diminum. Muslim padahal. Anak-anak band mungkin tahu ya, anak-anak death metal itu supaya kalau manggungnya lancar, bagus, dia PD-nya kuat, minum dulu walaupun hanya sakit. Ayo orang mah cikopi paling enggaknya. Kopi sakit anu pahit pisan, non? Espresso kan? Ini mah minum segitu supaya apa? PD-nya keluar. Padahal dia notabene seorang muslim. Bahkan saya ngelihat di konten-konten dia kan muslim. Tapi ketika dikasih minuman itu dia mau minum. Nah kenapa? Nggak ada ilmunya, bisa jadi. Atau dia mengkhianati ilmu yang dia tahu. Nah itu berat deh. Makanya teman-teman sekalian, Allah Rasul memberi semangat spirit kepada kita tentang ilmu kan. Satu, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang mencek bahasa orang masalaka itu seseleket. Dia berupaya, seseleket kan enak tina salakat. Seseleket yuk. Sampai ada orang di mana di situ ada kajian ilmu dia datang. Kan nanti ada 3 tipe orang zaman Nabi itu. Ketika ada riungan siga kieu, kumpulan seperti ini,
Ada 3 kelompok orang zaman Nabi. Ini disimpan dalam bab ilmu oleh Imam Al-Bukhari. Ada orang ketika lihat kajian ilmu antusias, langsung masuk seseleket. Dia ingin duduk di paling depan. Wah keren kan ya. Kalau di kita kan cari tihang. Anu teka pelonggu kamera duduk, apalagi sepoi-sepoi angin, langsung ngadoa bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Tibra beres jam 8. Singkat ya pengajiannya cepat sekali, ada sare. Gitu. Nah, ada orang yang antusias datang, masuk langsung duduk. Nah, kemudian ada orang yang malu-malu, lihat banyak nggak ya? Oh banyak di luar aja gitu. Di dalam itu pada disediain apa? Bala-bala, comro. Di sini nggak ada. Ini bayangkan aja bala-bala, comro, ulen, bajigur, bandrek. Kopi, wah keren nih dia, kopinya asli lain kopi yang digunting ya, ini kopi digiling di sini. Dia masuk, yang antusias dapat nggak? Dapat. Yang ada yang lihat, pengawasan ningali, bala-bala, waduh comro, tapi izin, tapi saya malu, ningali teh pas rekok, wah mending masuk karena speaker menganingnya, orang lagi ngawala, ya Allah ini enak banget, gitu. Tapi dia kebagian nggak? Tidak, karena dia pemalu. Khawatir teh mah. Yang ketiga apa? Orang itu berpaling lewat. Ayo naon sih ngarariung? Udah aja, udah. Jadi nggak ada semangat begitu. Padahal siapa yang dia, mohon maaf ya, mengorbankan waktunya, tenaganya, bahkan mungkin uangnya, ada yang pakai Gojek atau yang lainnya atau bawa motor sendiri kan di bensinan. Gitu. Nggak mungkin kan diisi cai mau bisa. Di bensin itu sekarang kan nanti katanya Pertalite sama premium dihapus. Jadi Pertamax, sedangkan kalau motor lama diberi Pertamax batuk mualnya gitu. Sing batuk kayak pas di gas, repot berarti naon, ini kurang update. Misalkan nanti kalau dihapuskan ya. Orang invest buat motornya, invest buat ongkosnya, itu karena dia mau mencari ilmu. Allah akan mudahkan dia, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia masuk surga. Sehingga Rasul pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yupaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Jadi kalau teman-teman punya semangat yang kuat untuk menimba ilmu agama, walaupun dulu pernah ada yang bicara ya di negeri Wakanda sana, gitu. Jangan dalam-dalam teuing belajar agama teh nanti sesat gitu kan. Tapi belakangan diluruskan. Maksud saya kalau tanpa guru, nah itu maksudnya gitu. Nah, disuka itu dipiralkan karena dipotong mungkin. Ya, mudah-mudahan memang betul. Tapi setuju gitu kalau tanpa guru ya nggak bisa. Makanya kalau tadi saya sampaikan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan terhadap agama. Jadi kalau teman-teman di sini punya semangat, berarti Allah menghendaki kebaikan pada dirinya. Saya masih ingat kelas 4 SD itu sudah mulai terbiasa ke masjid. Kalau teman-teman kan di TK-nya, saya baru kelas 4 SD, mulai mengenal masjid, subuh ke masjid gitu kan. Nah kalau Allah kehendaki kebaikan, Allah akan berikan semangat dia untuk terus memperdalam ilmunya. Dan jangan takut disebut madesu teman-teman sekalian. Jadi ya gimana ya kalau aku belajar ini masih madesu, masa depan surem. Enggak kok, insya Allah ya kalau menimba ilmu agama mah insya Allah jodoh susah gitu. Untuk ketang asli itu. Biasanya Allah, saya bilang ya ke teman-teman nih, ada orang pengen jadi PNS gitu, ada yang pengen jadi pengusaha. Saya tanya PNS pernah nggak punya uang? Pernah kan? Sarua PNS ada nggak yang dirawat di rumah sakit? Ada. Ternyata urusan sakit, urusan nggak punya uang, mau PNS, mau ustad sama. Jadi akur, waktu buka duit mah gitu. Makanya yakinilah bahwa apapun yang kita ambil nih peran nih. Pengen jadi, mohon maaf misalkan di sini ada yang jadi ulama kelak. Allah tak akan memutus rizki gara-gara orang salah profesi gitu. Misalkan ya, atau enggak sesuai dengan profesi yang diinginkan orang tuanya. Apapun profesinya, selama manusia hidup, Allah akan ketemukan dia dengan rizkinya. Saya kasih contoh begini. Ada doa yang unik di surat Ibrahim ya. Rabbana inni askantu
askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Kalimatnya gitu kan? Robbana wahai Tuhanku, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in gitu. Bi ardin ghairi zar'in. Aku tempatkan keluargaku turunanku di tanah yang tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Mana itu? Mekah. Di kita mah menanam tongkat jadi tanaman. Apa coba? Asyampe. Sampe, ada sampo, ada sampe, singkong. Itu tancapkeun yo sirungan. Ada lagi tongkat jadi tanaman apa? Tebu ya. Tebu kan dina tongkat, golerkeun jadi gitu. Coba digolerkeun tangkal batang singkong di Mekah garing aya. Di kita makan tumbuh, suburnya Indonesia luar biasa. Tapi ada kalimat inda baitikal muharram, aku menempatkan turunanku di tanah tandus yang tak akan tumbuh, yang tidak tumbuh-tumbuhan di sisi rumahmu yang haram, yang dimuliakan. Nah, terus kalimat selanjutnya, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati mereka condong untuk datang. Kalau teman-teman main ke Bali karena apanya? Lain karena segitiga pengaman dan kacamata di dada, lain tanya. Ya, mohon maaf, bukan karena itu. Karena apanya? Indahnya. Indah sih. Indahnya gitu kan. Kan sok aya niat nana hate mah setik mah yang dengan gitu kan di Bandung mah eueuh. Ya saya kayak pernah cerita. Ini jeung teman-teman ada yang ngajak saya ke mau disebutkan Batu Karas namanya. Nah, ya Mang Inong mudah-mudahan lagi nonton nih Mang Inong. Saya pernah dibawa ke situ duduk lagi mantai di di Batu Karas. Saya pertama kali, biasanya kan Pangandaran. Nah, itu bawa ke Batu Karas. Tadi di Dimas sepi, cenah. Ombaknya gede. Ayolah boleh duduk saya teh. Sebelah istri itu. Untung nate mawa istri itu. Nah, anak-anak lagi main, tiba-tiba mulai penampakan datang. Yang bawa skateboard tanpa roda. Naon ngaranna teh? Papan seluncur, istilah kerennya apa? Surfing. Yang tahu saya surfing mah sok balanja teh kan. Oh, shopping itu mah. Nah, bawa gituan. Dan yang bawa itu adalah perempuan yang hanya pakai pengaman 2 saja. Tong digambar, tong dibayangkeun. Leheung mun goreng patut alus aslina. Enggak ada di Alatipa nu kitu nu ngaliwat. Ada pernah di sini yang lewat yang gitu? Enggak ada itu mah. Satu, saya kan enggak berkedip kan, can dosa. Kan belum berkedip. Berkedip dosa. Aduh, berpaling kan? Mulai berpaling ke istri saya. Jadi ingat apa yang dia miliki, istri saya juga miliki, tenang. Ka dieu. Kitu deui, aya deui. Akhirnya tengicep deui. Nah, satu. Lama-lama ieu mah leuwih ti hiji. Mereka datang 1, 2. Wah, apalan muruluk. Saya kan baru 35 juz ya. Ini kabayang bakal leungit sabaraha tah. Sampai akhirnya wah ini mah harus walk out nih. Untung ada istri di samping kan rada-rada jadi pengontrol gitu. Lamun teh mah bebas sigana kieu we gitu kan. Ini luar biasa tuh. Jadi kalau ada mah kan. Nah, makanya teman-teman sekalian, kembali tadi Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Ibrahim tadi, jadikan hati mereka datang, bukan karena bangunannya. Kan tandus tadi. Tapi karena ada Ka'bahnya. Ari Ka'bah bangunannya bagus tidak? Dengan kotak itu, naon alusnya si Ka'bah. Bandingkan dengan yang di kita bangunan kan lebih bagus. Jeung gedung sate harus gedung sate atuh. Ka'bah mah kotak sederhana begitu kan. Tapi bukan karena itunya orang datang. Ini barokah doa Ibrahim karena di situ ada perintah untuk beribadah. Orang datang. Nah, unik ujungnya warzuqhum minas samarati. Berikan mereka rizki dari buah-buahan. Eta Nabi Ibrahim ngemut entenya. Kan gak akan tumbuh.
Tapi mintanya berikan rizki buah-buahan. Kenapa? Karena rizki nggak mesti harus menanam. Pernah makan durian nggak? Pernah makan durian? Hasil nanam sendiri? Beli kan? Nanam singkong? Nggak pernah. Nanam ubi? Nggak pernah. Nanam pisang? Belum pernah. Pernah makan tidak? Hasil tanaman sendiri? Bukan kan? Beli, ente masihan tetangga, tuh itu namanya rezeki. Jadi rezeki itu nggak mesti harus hasil usaha sendiri. Kumaha we caranya. Jadi apa poinnya? Ketika Allah menempatkan seseorang di satu tempat, Allah sudah berikan petunjuk bagi dia untuk mendapatkan rizkinya. Turun surat Quraisy nanti, bagaimana kegigihan mereka berdagang. Karena bertani nggak bisa berdagang. Allah pertemukan dengan rizkinya. Makanya nih kalau ke para orang tua jangan terlampau khawatir dengan apa yang dipilih oleh anak selama itu baik. Anak hanya mohon maaf ya jadi remaja masjid ngajar ikro. Udah ya anak saya emang gak mau kuliah. Naon karun kitu ngajar ikro nih takut madesu masa depan surem. Ustadz mah masa depan cerah insyaallah. Mustamina ge ibu-ibu wungkul rasok. Ibu-ibu teh kan boga anak tau gitu. Ustadz cenah tos nikah teh acan. Acan, saya Ustadz teraskeun gitu. Suka narik masihan gitu. Nah, makanya teman-teman sekalian, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan kecenderungan bagi dia untuk memahami agama yang benar. Kenapa? Karena jadi kebaikan itu kalau dari pemahaman agama yang benar. Kita bedah sedikit nih. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan terhadap agama. Saya kasih contoh begini. Menghormati ibu dan bapak itu amal soleh bukan? Jawab dari Jumahan atuh. Ayo. Amal soleh. Maot orang tua. Nah, warisan dia kuasai. Kenapa? Karena selama ini dialah yang ngurus orang tua. Berarti ngurus orang tuanya karena apa? Hormatnya karena ingin warisan lebih gede. Gini, kalau anak menghormat orang tua, baru karena semata jasanya, itu belum jadi amal soleh. Karena bukan yufaqihu fiddin. Lalu jadi amal soleh itu seperti apa? Bila si anak ini memuliakan orang tua karena dia yakin ini perintah Allah. Kalau melakukannya karena ini, itulah yang dimaksud yufaqihu fiddin. Karena pemahamannya terhadap agama yang benar. Saya kasih perbandingan. Saya sering ulang-ulang kisah ini. Masih maukah seorang anak menghormati orang tuanya kalau orang tuanya nggak ngurus? Ini yang berdua orang tuanya masih ada. Oke, diurus sama orang tua, dibiayai kan sama orang tuanya, disayangi sama orang tua, kerasa nikmatnya kasih sayang orang tua. Nah, kalau kelak orang tua sudah tua, kan belum tua-tua banget, anaknya baru segede gini kan, kayaknya belum tua-tua banget. Ayah usia berapa tahun? Tak pahalnya, 80 tahun? 54, masih muda, 54 kata yang 80 mah. Nah, ya 54 masih muda lah. Anak keberapa? Anak kedua, berarti anak pertama usia 30-an berarti. Atau lebih? Oh 24, baik. Bapak usia 54 tahun. Ngerasain kasih sayang dari seorang bapak, ngerasain dari kasih sayang seorang ibu. Kalau kelak sudah tumbuh dewasa, bapak sudah tua. Rasa-rasanya kalau menghormati orang tua nggak berat. Kenapa? Karena mengalir kasih sayangnya pada diri kita. Pertanyaannya, kalau sejak kecil kan ada akibat perceraian, bapak meninggalkan anaknya. Mending menafkahi ini tanpa sepeser pun dia menafkahi anaknya. Pertanyaan saya, masihkah ketika kita menemukan orang tua sudah lanjut usia menghormati orang tua semacam itu? Gak sedikit orang yang gak mau kenal dengan orang tua, gak mau kenal dengan bapaknya, gak mau kenal dengan ibunya karena merasa tersakiti. Tapi kalau yufaqihu fiddin, apapun yang dilakukan mereka pada kita, mereka adalah orang tua kita.
kita akan tetap memuliakan mereka. Itulah yang disebut waman mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Dan itulah yang dimintakan oleh Ibrahim, Robbi habli hukman. Ilmu itu hukman, di sini ilmu disebutnya hukman karena ibarat tali kekang yang bisa mengendalikan kita. Supaya kita tahu mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Tujuan kita ngaji, belajar Quran dan Sunnah adalah mempelajari apa sih keinginan Allah pada diri kita tuh. Apa yang Allah tetapkan kewajibannya pada diri kita dan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang pada diri kita. Karena yang namanya ibadah itu kan taat terhadap apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Nah itulah pertama ilmu. Jadi 2022 resolusinya, apakah ini PGA atau sudah bagus ya, kan resolusi suka ada ya. Apa sih resolusi? Cita-cita lah gampang lah. Cita-cita kita ke depan apa? Teman-teman yang masih muda sok upgrade ilmu deh. Jadilah anak-anak muda yang banyak mendengar, banyak membaca, sedikit dulu bicara. Akan ada saatnya nanti kita banyak bicara ketika sudah banyak mendengar, sudah banyak membaca. Makanya Imam Bukhari kalau tidak salah membuat judul bab al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum engkau berbicara dan berbuat. Nah, karena bedakan antara berbicara dengan bunyi gitu. Ya kan berbicara mah kan harus ilmu kan. Beda dengan berbunyi gitu. Ari kentut bicara atau bunyi? Kentut tak berilmu etam. Keluar gitu kan. Tapi ya tergantung, nanti ada yang pales ada yang tidak gitu. Nah, satu minta ilmu. Dua, wa alhikni bisolihin. Nah, tadi Robbi habli hukman. Dua, wa alhikni bisolihin. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu teh Nabi Ibrahim yang ngedoa, komo urang gitu. Apalagi kita kan belum soleh. Ibrahim sudah nabi, masih berdoa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Apa pelajaran dari hadis ini, dari ayat ini atau doa ini? Setelah kita dapat ilmu, maka apa yang kita lakukan? Cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan baik ini akan membuat kita istiqomah dengan ilmu kita. Enggak sedikit orang enggak jujur dengan ilmunya karena dia berada di tempat yang salah. Sementara dia belum kuat. Dia tahu tapi nggak bisa ngomong karena di sekitarnya teman-temannya. Ya kan, aduh ya haramnya jek mananya. Untuk sok resep mah kan gitu kan. Kenapa? Karena temen naon duitna pernah diinjem ke orang kan ada hese teh. Kita agak susah rek ngomong teh kan. Karena dia pernah berjasa ke kita. Kadang ilmu kita jadi kita nggak bisa jujur dengan ilmu ketika kita berada di lingkungan yang tidak tepat. Makanya ada komunitas kayak sekarang pemuda hijrah semacam ini kita ingin menciptakan, membentuk bi'ah solihah. Lingkungan yang baik. Apa sih baiknya atau urgensinya ada lingkungan yang soleh? Satu, membuat kita tetap bisa istiqomah. Ya kan pentingnya itu. Kenapa? Di saat kita lemah ada yang menguatkan. Di saat kita ada bengkok ada yang meluruskan. Kan gitu. Jangankan kita, Abu Bakar saja, ketika beliau diangkat sebagai khalifah, beliau mengatakan begini, fa in zigtu, bila aku bengkok maka faqawimuni, luruskan aku. Itu tingkat Abu Bakar. Seseorang datang pindah kalau nggak salah Madinah atau Mekah ya. Apa yang dia mintakan pertama kali ketika pindah ke tempat yang baru? Ya Allah, berikan aku jalisan solihan. Teman, tetangga, sahabat yang soleh. Jadi kalau teman-teman mau masuk kuliah yang kita belum tahu nih, masuk ke sekolah yang baru, masuk satu lingkungan yang baru, minta ke Allah, ya Allah berikan aku sahabat, teman yang baik, yang membuat aku tetap bisa istiqomah dengan keyakinanku. Nah kenapa? Tadi wal ahikni bisolihin. Dua, tadi memberi semangat kan semangatnya. Yang kedua, pentingnya kita punya lingkungan soleh, kita bisa saling mendoakan. Kan soleh mas nggak akan pernah hasad, iri dengan keberhasilan orang lain. Dia akan mendoakan kesuksesan sahabatnya. Kalau sahabatnya belum sukses, dia akan dorong sahabatnya supaya sesukses dia.
Karena ada hadis la yu'minu ahadukum hatta tidak beriman seseorang sampai hatta sampai apa yang dia miliki dimiliki juga oleh sahabatnya. Saya lupa Arab nantinya. La yu'minu ahadukum hatta ada yang gitu hari poho atau barengan gitu. Ya mau poho bebarengan. Daripada salah lah pakai bahasa Indonesia saja. Belum sempurna keimanan seorang sampai apa yang dia miliki, kalau dia dapat kebahagiaan, dimiliki juga oleh sahabatnya. Itu pentingnya orang soleh. Kemudian ini penting lagi, ketika dia wafat, dikelilingi dan didoakan oleh orang-orang yang soleh. Makanya bulan yang lalu ketika sahabat saya wafat di usia 41 tahun, saya ngirit apa? Nu nyolatan ribuan. Dan itu yakin tadi amplopan. Karena ngamplopan 1.000 orang, kebayangkan itu kenyolatan teh. Bus, amplop 20.000 orang kali 3.000 orang. Selebaraha tuh. Tapi mereka datang, kenapa? Karena kesolehan mereka. Kesolehan mereka ada jasa dari orang yang wafat ini. Itu luar biasa. Makanya penting kita minta ke Allah walhiqni bisolihin. Lalu waj'ali lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Setelah kita minta ilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, jadikan aku buah tutur yang baik. Kita nggak akan selamanya hidup. Tapi pertanyaannya, ketika kita mati, kelak kita meninggalkan apa? Atau bukan bab mati saja. Di sini mungkin teman-teman ada yang aktif di SIP Pemuda Hijrah, ada yang aktif di satu tempat tertentu lah. Di satu pergerakan, satu komunitas. Satu saat kita akan meninggalkan pergerakan itu. Teman-teman yang aktif di Pemuda Hijrah, di SIP, satu saat akan meninggalkan tempat ini. Kenapa? Namanya pemuda wae atuh, geus 40, 50 pemuda wae terus. Kebayang pemuda aja udah tanah aki-aki kolot kan. Satu saat dia akan meninggalkan. Tapi pertanyaannya, ketika dia meninggalkan tempat itu, apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya? Dia meninggalkan, saya tak akhirnya keluar oge, sebel dah, geus saya rujit, untunglah asa tenang, saya tinggalkan, itu nggak enak tuh. Apalagi kita mati Jol, alhamdulillah payah oge rek diracun sieun dosa. Ternyata naon? Maut. Saya akan sedih kelak ketika saya mati istri tersenyum. Naon? Maut oge caroge abi. Rek diracun sieun dosa. Naon? Rudet boga salah kita kan gitu. Makanya saya pernah bikin quote itu, jangan pernah menangis 2 kali dalam hidup. Ketika kamu lahir, kamu menangis, orang di sekitar kamu tersenyum bahagia. Kan gitu ya. Anak pelawak nangisnya nangis apa tertawa? Anak coba katak seri, luas tak dokter. Ini kenapa dia ketawa? Anak pelawak dok, kan gitu. Mau anak ustad langsung ngaji kan. Bro lahir cuma amma yatasa alun, keren tuh kan. Anu keren naon pas lahir langsung Indonesia. Waduh, eta tukang non jirigen. Apa? Anu gitu nama dirjen lah itulah. Nah, apa lahir langsung kegituan? Tidak, semuanya sama, lahir menangis, orang di sekitarnya tersenyum bahagia. Kejadian ini jangan terulang lagi. Ketika kita mati, kita nangis lagi. Orang di sekitar tersenyum bahagia karena kita mati. Biarlah sekali saja menangis itu ketika kita lahir. Ketika kita mati, kita bagian tersenyum bahagia karena kita akan berjumpa dengan Allah. Orang di sekitar kita mereka menangis karena kehilangan sosok orang yang terbaik. Dan buah tutur mereka, lisan mereka hanya menyebutkan kebaikan kita. Itu keren banget. Untuk orang menyebutkan kebaikan kita, nah kan masalahnya tidak sederhana. Ketika di masa hidup, apa yang sudah kita lakukan buat orang sekitar kita ini. Gede nak apa yang kita sudah lakukan buat umat ini. Sehingga ketika kita mati, umat kehilangan kita. Ketika kita mati, orang-orang sekitar kita sangat kehilangan kita. Kenapa? Karena di masa hidup, dia memberi manfaat bagi orang-orang yang sekitar kita. Saya pernah sampaikan, kalau Anda tidak bisa menjadi lampu ini, yang menerangi banyak orang, minimal jadilah lilin. Walaupun cahayanya redup,
tapi akan dicari ketika dalam keadaan gelap. Kalau engkau belum bisa menjadi kiai, jadi ustadz yang besar, yang ilmunya tinggi, jadilah jadi pengajar Iqra tina naon. Jangan merasa kecil, ustadz abdi mada isin disebut ustadz ge mau ngawulang Iqra, besin jr bis mim alif lam lam tah jr mil lam jabar la ha alif lam ro tah jr hir ro ha jabar roh mim jabar ma nun alif lam ro tah jr nir ro ha jabar ro ha jabar ro jabar ro ha ya jr hi mim jr mi bismillahirrohmanirrohim. Itu guru saya ngajarin gitu, cangkel diajar Quran teh aslina. Kabayang Al-Baqarah hampir setengah juz diejah juga gitu. Oh lumayan itu mantep. Dulu ngaji Quran teh hesye itu. Hesye makanya tong ngagenggeurkeun alam taro kayak papa alanya memang gitu zaman dulu mah teu naon lah. Saya ngalaman dulu bukan mbak. Besin jr bis mim alif lam gitu. Dulu anak-anak jadul tuh begitu. Walaupun mohon maaf ilmu hanya sampai di situ, mungkin dianggap remeh, belum jadi pimpinan pesantren, belum jadi kiai, nggak akan ada jadi kiai, jadi ustadz besar kalau belum tidak diajar alif-alifan kata orang dulu. Kalau tidak belajar Iqra dulu. Jadi kalau nggak bisa jadi cahaya lampu yang terang benderang menerangi orang lain, banyak menerangi orang lain, jadilah tadi sekedar cahaya lilin yang mungkin redup, tetapi akan banyak dicari oleh dalam keadaan gelap. Jadi rumah salilin mah wayahna cicingna tinu poek. Ya kalau cahaya kita cuman lilin, tinggalnya di gelap-gelap. Insya Allah manfaat, ya kan? Bermanfaat. Lamun lilin mah tong tinu caang, paling hanya sebagai penghias saja, naon penghilang lalat gitu. Tapi kalau dari gelap itu luar biasa dibutuhkan cahaya lilin. Yang penting kehadiran kita memberi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Bila kelak Allah mencabut nyawa kita, maka Allah kita umurnya nggak sia-sia. Orang mengenang budi baik kita, kebaikan kita, sehingga kita layak digelari almarhum. Orang yang dirahmati Allah. Mata tong murah tinggi buat almarhum teh. Ini motor gus almarhum, iraha mah solehna motor eta. Tahajud tara jo almarhum. Kita mah almarhum teh mati gitu. Baru endingnya waj'alni min warasati jannatin naim. Jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ini doa keren lah zaman ayeuna mah. Makanya wajib apal nih. Robbi habli hukman wa alhikni bisolihin waj'ali lisana sidkin pil akhirin waj'alni min warasati jannatin naim. Terjemahnya silahkan dicari lagi ya. Karena sudah setengah 10 kurang cukup. Tapi ada Persib nggak main kan aman. Jadi sepertinya nggak usah ada pertanyaan sih kan malah untuk pertemuan kita kali ini. Ingat mudah-mudahan awal yang baik, kedepannya bisa terus ada kajian lagi. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadilah orang-orang yang tak pernah bosan mengajak orang yang lain selama itu kebaikan. Kenapa? Siapa yang menunjukkan orang lain pada satu kebaikan, maka dia dapat pahala seperti apa yang dia lakukan. Kemudian tadi man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, siapa orang yang menempuh jarak untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan ke surga. Lalu tadi hadis terakhir saya sampaikan, man yuridillahu bi khairon, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fidin, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Jadi makin banyak para pemuda yang paham terhadap agama, makin banyak tercetak solihin dan solihat. Kalau solihin dan solihat nanti menikah, insya Allah melahirkan generasi yang soleh. Karena kalau kuntilanak jeung genderuwo nikah pasti anaknya tuyul. Nah tapi kalau solihin jeung solihat nikah, insya Allah generasi ke depan bisa jadi entah generasi keberapa dari kita, mereka adalah generasi yang membawa kebangkitan Islam. Mulai dari kita sekarang. Jadi share kebaikan kita, kalau ini baik mudah-mudahan makin banyak kita memberikan kebaikan pada orang lain. Makin banyak orang yang bisa kita seru kepada kebaikan. Mudah-mudahan Islam tidak disebutkan seperti tadi di awal yang saya sampaikan. La yabqa minal Islam ila ismuhu. Tidak tersisa dari Islam illa ismuhu kecuali namanya saja. Tapi Islam terlihat bukan hanya namanya, tapi orang bisa melihat Islam itu pada diri kita. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan.
Aku lu qouli hadza wa astagfirullah walakum. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.